can start. Okay. Okay. Good morning, student. Good morning, sir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Good, good. Yeah. I hope you are good condition and enthusiast for the lesson today. And now, before we starting the lesson, I want to one of you to lead a prayer. Yes, sir. I can lead. Yeah. Silakan, Noval. Okay, everyone, please pay attention. So before we start our lesson today, we are gonna pray. Okay, pray begin. Pray finish. Yeah. Okay, thank you, Noval. And then on this day, who are the students are not present? I think already present, alright? Yes. Okay. Now I want to imagine. I want to you student to imagine in the morning you wake up and you don't hear a sound of bird. Jadi saya ingin kalian untuk membayangkan di suatu hari kalian bangun tanpa adanya suara kicauan burung, tanpa adanya suara ayam berkokok, kayak sudah tidak asli lah gitu lingkungan kalian. Nah, kira-kira selanjutnya juga kalian juga bangun di dalam cuaca yang udara yang sudah nggak begitu segar karena akibat polusi dan juga asap kendaraan bermotor. Nah, kira-kira apa yang sedang terjadi di lingkungan kita itu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Yes. Silakan Nisa. Maybe because we can hear any bird song or maybe the pollution or something like that. It's because the climate change or maybe the environmental is changes, sir. Yes, excellent. Maybe yang biasa kita sebut yaitu environmental change, yaitu perubahan lingkungan. Okay, what do you think causes environmental change? Jadi menurut kalian apa itu penyebab dari perubahan lingkungan? Salah satunya, coba siapa yang ingin menjawab? Mungkin bisa lagi atau teman-teman atau murid yang lainnya? Salah satu akibat atau penyebab dari perubahan lingkungan. Ya, yeah. Oke. Yes, we can. Oke. Nih. Let's go. Well, maybe what can causes the environmental change is humans' habits. Yeah. And yes, I think that's. Okay. Okay, thank you. Excellent. Give applause for Sabrina. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Sabrina kalau perubahan lingkungan itu salah satu penyebabnya dari faktor manusia. Itu betul banget. Nah, dan juga biasanya perubahan lingkungan itu terjadi begitu banyaknya polusi yang di sekitar kita, jenis-jenis segala macam pencemaran. Oke. And then from the awalan kita tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Lingkungan. Perubahan lingkungan, betul. Betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan lingkungan atau environmental change. Oke. Sebelum kita ke gambar yang di depan, teman-teman tahu nggak barang yang biasa kita pakai yang berupa jenis-jenis plastik itu tuh sebenarnya tidak baik untuk bumi kita ini karena itu susah untuk didaur ulang, susah untuk dicerna oleh bumi kita. Oleh karena itu mulai dari sekarang murid-murid harus membiasakan diri dan juga merawat lingkungan kita dengan meminimalisir produk-produk yang menggunakan plastik. Okay. So then I have a picture. Look at the picture. So what comes to your mind when you see that picture? Yeah. Okay. In the picture, I can see the different dirty river and clean river. Right. On the picture,
we can see the left side is sungai yang banyak sampahnya dan sebelah kanan sungai yang bersih. Nah, kira-kira apa yang terdapat pada gambar sebelah kiri? Ada apa aja? Silakan. Based on the picture, we can see about the left side. The river is full of Garbage. plastic, garbage, rubbish from a human habit because they just throwing away to the river, and the right one is the clean river, so there was no rubbish and garbage on there. Yeah, right. And the right side? Anyone? Oh, udah. Oke, thank you Nisa. Betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian yaitu Nisa. Di sebelah kiri itu adalah sungai yang tercemar. Itu banyak banget sampahnya. Murid-murid bisa lihat. Akibatnya alirannya juga jadi nggak begitu lancar. Terus juga merusak ekosistem yang ada di situ, termasuk ikan, segala jenis macam-macam hewan di situ. Nah, yang sebelah kanan ini sampahnya itu dibilang hampir tidak ada gitu. Yang dimana ini merupakan salah satu fenomenal yang berbeda antara pencemaran air dan tidak pencemaran air. Oke. Tadi kita juga ada menyinggung apa itu perubahan lingkungan. So, what do you think about environmental change? Anyone be volunteer to reading the slide? Anyone? Ya, Vira. Silakan. Environmental change is any transformation or modification that occurs in environment components, whether natural or due to human intervention. Ya, thank you. Jadi perubahan lingkungan itu terjadi akibat adanya beberapa transformasi atau modifikasi dari suatu lingkungan yang ada di situ. Mungkin juga dari komponen biotik dan abiotiknya. Nah, biasanya juga perubahan lingkungan itu terjadi secara alami dan campur tangan manusia. So, factor of environmental change. Ada natural factor and then human factor. Siapa di sini yang ingin menyebutkan salah satu atau selain yang ada di gambar atau ingin menjelaskan yang ada di gambar tentang natural factor dulu? Ayo. Ya, Nova, silakan. So for the natural factors, maybe earthquake, gempa bumi, tsunami, Right. and then from the picture it is kind of volcanic eruption. Yeah. Okay. Thank you Noval. Good job. Give applause for Noval. Thank you. Ya, jadi salah satu faktornya adalah alam yang biasa disebabkan oleh gunung meletus, terus juga ada tsunami dan juga mungkin angin puting beliung. Nah, ini merupakan salah satu contohnya aja ya teman-teman, yang dimana ketika erupsi itu muncul terdapat sebuah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin tanah kita jadi tandus, satu perkampungan itu jadi tidak ada penghuninya atau tidak layak huni. Nah, yang selanjutnya ada human factor. Siapa yang ingin menjelaskan yang ada di gambar atau ingin menyebutkan yang lain pada di gambar? Salah satu contoh. Oke, Sabrina. Oh yeah, for student, I hope you are active because saya menjadi nilai tambahan untuk kalian jika kalian aktif dalam kelas ini. Silakan. Okay. Sabrina. Well, maybe I will mention for the human factor, based on the picture. There's penebangan liar, and Deforestation. maybe the other example is overfishing, and membuang sampah tadi juga, terus perburuan liar juga. Yeah, excellent, good job. Give applause for the friend Sabrina. Oke, tadi bisa disebutkan human factor itu salah satu contohnya ada penebangan hutan, ada pembuangan sampah sembarangan, ada juga tadi disebutkan pencemaran kendaraan bermotor. Oke, next. Nah, dari faktor manusia itu cenderung lebih berdampak kepada pencemaran lingkungan sekitar, seperti water pollution, air pollution, and soil pollution. The first, water pollution, you can see
Ya, balik lagi ke sungai. Di sini sungai menjadi tercemar. Tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua air pollution. Nah, siapa yang ingin menjelaskan secara singkat apa itu air pollution, atau teman-teman mempunyai gambaran atau pengetahuan umum tentang air pollution? Anyone can to be volunteer? Ya, bisa. Thank you. Maybe I want to try to describe about the air pollution. I think like based on the picture is because of the company, like perusahaan, like the pollution is just being away and then just apa ya tersebar, spreading in the atmosphere, and then make it like we know it's in Indonesia, especially Jakarta, is have a really high pollution because of there's a lot of company in here, and then maybe like for the another example is because of the motorcycle, and then because of the cars, like the vehicle. Yeah, exactly. Thank you, Lisa. Jadi air pollution itu terjadi akibat pencemaran suatu udara, yang dimana sebenarnya kandungan itu baik-baik saja karena adanya si limbah tadi, pencemaran yang suatu pabrik yang tidak bisa diatasi, akhirnya udara tersebut tercemar oleh karbon dioksida, monoksida. Itu juga terjadi akibat kendaraan bermotor yang terlalu banyak. So guys, I hope you menggunakan transportasi umum, yang dimana kalau kalian cuma sendiri saja lebih baik menggunakan transportasi umum. Oke, next, soil pollution. Siapa selanjutnya yang ingin menjelaskan tentang soil pollution? Anyone? Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi soil pollution itu terjadi akibat sama pembuangan limbah biasanya yang tidak terstruktur. Akibatnya, lihat, tanah-tanahnya tandus, tumbuhannya tidak bertumbuh dengan baik, dan juga mengakibatkan lingkungan itu menjadi mati dan perlu waktu untuk memulihkan keadaan tersebut. Oke. Nah, biasanya pencemaran lingkungan itu terjadi akibat macam-macam sampah atau macam-macam limbah. Siapa yang ingin menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis limbah? Ayo. Yang lain mungkin? Ayo, anyone? Oke. Jadi Bapak kasih apa ya? Bapak kasih gambaran singkat ya. Liquid waste. Siapa yang tahu tentang itu liquid waste? Apa artinya? Limbah cair. Cair. Nah, biasanya limbah cair itu berupa apa sih? Contohnya? Deterjen. Soil, minyak. Oli. Nah, biasanya itu semua terjadi akibat pembuangan yang tidak yang tidak sesuai gitu loh. Alias ya mungkin kepenuhan tangkinya atau penyimpanan akhirnya jadi ke lingkungan, ke sungai. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ya balik lagi ekosistemnya bisa mati. Lalu ada solid waste. Solid waste itu siapa yang ingin mendeskripsikan solid waste atau limbah padat? Plastik. Ya, plastik, kardus, segala jenis barang yang telah kita pakai. Betul. Nah, ini juga merupakan jenis limbah yang sangat-sangat berbahaya untuk lingkungan sekitarnya. Lalu ada limbah yang didaur ulang. Nah, ini limbah yang didaur ulang. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu limbah daur ulang? Ya. Ya. For recycle waste, maybe for the plastic waste that we can recycle it into something that we can use every day, like bag or like straw, maybe. Yes. Like anything that we can use again. Ya. Oke, jadi Bapak izin menyimpulkan yang dikatakan teman kita sudah betul, yang dikatakan murid kita sudah betul, yaitu recycle waste. Jadi jenis-jenisnya tadi disebutkan ada mungkin dari plastik, dari botol, ataupun dari sisa-sisa penggunaan plastik dan yang lain sebagainya. Lalu ada hazardous waste. Nah, di sini merupakan salah satu limbah yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia bersifat korosif dan juga bisa menyebabkan racun bagi tubuh kita. Salah satu jenisnya yaitu limbah dari medis. Nah, seperti yang kita tahu ya, murid-murid,
kalau penggunaan jarum suntik, infus, selang infus itu sifatnya sekali pakai. Nah, ini harus dikelola dengan baik karena apa? Kalau tidak dikelola baik akan berbahaya bagi kita manusia dan juga hewan-hewan yang lainnya. Lalu ada organic waste. Nah, yang dimana bisa disebut juga sebagai limbah yang berasal dari sisa-sisa makanan, sayuran, ataupun daging. Nah, ini sebenarnya bisa dialokasikan menjadi pupuk kompos. Oke. Ya, setelah tadi kita belajar tentang apa itu pencemaran, terus type of waste. Sekarang apa ya? You as a younger generation can help restore the environment from small things. For example, in the picture, does anyone know what these people doing? Yes, right, excellent. They are replanting to help balance and restore nature. Okay, so guys, now kita sudah belajar begitu banyak apa itu tentang definisi dan sampai ke bagaimana upaya kita dalam menjaga perubahan lingkungan itu agar tetap seimbang. Nah, okay, now I have a text for you. You will work on your groups. It's not difficult. I give you 5 minutes. Jadi di sini Bapak ingin kalian mengerjakan Bapak ada apa ya? Ada satu kasus lah untuk kalian. Kalian cukup kerjakan bersama kelompok kalian, mulai dari sini Noval dengan Sabrina, lalu Nisa dengan Jaya dan seterusnya dua-dua. Oke. Ini Noval. Thank you. Oke. Ingat ya murid-murid, waktunya cuma 5 menit. Jadi gunakan waktu dengan baik, diskusi. Lalu kita akan presentasikan. Team 1. 1, 2, 3, and 4. Pakai bahasa Indonesia. Bebas. Oh, ini jawabannya. So, come on guys, come on student. Yes, sir. Ya, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Tempat penyakit. Ya, boleh di sini. Right. Ya, boleh dijawab langsung di situ. Gak apa-apa. Oke. Cerita aja. Oke. 1 minute again. 1 minute later. Menanam kembali. Ya. Muridnya ini apa? Hewan yang kira saya tidak buang sampah. Kan biar heboh. Berisik. Udara. Dampaknya. Polusi udara, polusi udara tidak bersih. Apakah sudah ada yang selesai? Almost finish. Almost finish. Oke. Ini emang muridnya Nanti kan saya melakukan mulai sekarang untuk menjaga lingkungan. egoisasi. Itu bisa. Jadi Tidak buang sampah. membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak buang sampah sembarangan. Lagi 2 menit lagi Dan waktu banyak. menjaga lingkungan. jaga lingkungan.
Finish, sir. Yes. Okay. Thanks. Attention, student. Time is up. Yeah. So, it's been 5 minutes. I will collect your worksheet. Okay. Nisa Ramadan. Mungkin langsung saja dipresentasikan oleh kelompok yang sudah siap Saya. dengan. Oke. Silakan Nisa. Present in here, or maybe we go to. Boleh di tempat saja. Di Okay. tempat saja. Baik. So, yeah. Hi everyone. Ya. Hi, hello. Yeah, please. Hi. Hi. Maybe we from group 2 want to present about the worksheet that we already done before about environmental changes. Before that, thank you so much for the Sir Brian Yeah. because already told and explained about the really good presentation. So, so we already fill the worksheet, and then we already write down about the answer based on your question about we. Gimana aja. So for the first question is about apa yang terjadi pada lingkungan dalam gambar tersebut. So for based on our opinion, it's happens because of tercemar oleh sampah, human habit, Yeah, because correct. human just throwing away the rubbish garbage on the river, and then the river is really dirty, full of sampah, and then maybe you want to try to explain Okay. the second one. Jadi karena kebiasaan manusia yang buruk itu menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Jadi terdapat perubahan dan juga sungai-sungainya itu menjadi kotor sehingga menimbulkan banyak penyakit dan juga mungkin bisa menyebabkan bencana. Ya, betul Oke, sekali. Oke. Oke. Langsung coba kelompok yang lain kasih kesempatan Nomor dulu. dua. Oke, silakan. Okay. For the analysis one, picture one is penebangan Yeah. secara liar. It caused banjir and kurangnya daerah resapan air. It can cause that. Dan cara mengatasinya is dengan reboisasi. Betul. Oke, thank you. And the last adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Ya, mungkin ini dampaknya itu udara menjadi tidak sehat, kita menjadi batuk-batuk, kita menjadi punya kesehatan kita terganggu. Nah, cara menanggulanginya ya teman-teman harus mematuhi standar uji emisi kendaraan bermotor dan juga jika jaraknya dekat atau cuma sendiri lebih baik menggunakan transportasi umum. Oke. Itu tadi adalah tugas yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan. Oke. And then I will show you a video. Please pay attention. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years. Climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1990. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And Sorry, student.
Oke, jadi tadi sudah ditayangkan terkait video tersebut. Kira-kira apa yang disampaikan dari isi video tersebut? Ya, silakan Nisa. Terima kasih. Maybe I want to make a summary about the video. Yeah. Based on the video, we can see about the time to time in the future if we as a human do not take any action to like apa ya menjaga lingkungan kita. There was something bad that happened on the future. We cannot even knows about what will affect us if we not start now to protect our environmental things. Excellent, good job. Give applause for Nisa. Sangat menyimak dengan baik. Okay, maybe this is what will happen to the earth in the next few years if we as a human do not protect the environment and continue this damage the environment without taking any step to repair. Jadi isi video itu menggambarkan gambaran dunia jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, menjadi tidak nyaman untuk dihuni gitu loh. Maka dari itu untuk dari sekarang mulai dari yang paling kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu juga yaitu gunakan transportasi umum, jaga kebersihan lingkungan sekitar, lalu jika melihat teman atau saudara atau keluarganya ditegur baik-baik gitu. Okay. Now I have a quiz for you. This is a quiz time. You can so student you can scan the barcode in the picture. Wait a minute. Sorry. Silakan. So guys, silakan join. I will start when our students have joined this quiz last for the 5 minutes. So I have you are focused and careful in doing it. Jadi Bapak harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan hati-hati. Oke. Sudah semua? Oke. Bapak mulai ya. Oke. Leg. Oh, oke. Sorry. Already done? Yeah. Already finished? Oh, belum. One student more. Belum. Udah. Okay, already finished. We can start the quiz. Tolong disimak baik-baik. Mulai. Susah banget soalnya. Fokus. Gak ada yang nanya kanan kiri ya. Sana banyak. Enggak apa. Ayo, pegangan sendiri-sendiri. Habis waktunya. Oke. Banyak masalahnya. Salahnya banyak. Nggak dibaca.
Okay. We can see the ranking ones is Noval. Give applause for Noval. Yay. Okay guys, sekian dari materi kali ini. Kita sudah berdiskusi a wall of environmental change. Does anyone to give a conclusion? Oke, singkat saja. Oke, silakan Lisa. Terima kasih. Maybe I want to give a conclusion about today's material. So maybe like we can have a reflection there, because if we as a human still doing something like the bad habitual, it will be affect our environmental things, and we as a human have to protect our environmental to be a bit better future. Ya, exactly. Sangat-sangat apa ya? Sesuai dengan pemikiran kita yang disebutkan oleh Nisa. Oke, tepuk tangan buat Nisa. Yeay. Oke guys, thanks for this meeting. For the next meeting, we will discuss for dissertative season. Please study first. Thank you students. Thank you for attention. See you the next meeting. Thank you, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.